Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak bapak sekalian semuanya, pada hari ini kita jumpa lagi dalam rangka membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan berdoa, yang dimana untuk doa saat ini bapak yang memimpin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Anak-anak bapak sekalian semuanya, yang dimana pada perjumpaan kita pada hari ini, yaitu kita membahas bab 2 tentang jujur dan menepati janji. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Ketahuilah wahai anak-anak bapak yang soleh dan soleha, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita, banyak orang yang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan menepati janji. Menepati janji merupakan sifat orang beriman. Setiap janji adalah hutang. Hutang harus ditunaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Tentu kita tidak ingin dimasukkan ke dalam kategori orang munafik. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan orang munafik di dasar neraka. Yaitu kita masuk dalam hal yang namanya adalah jujur. Jujur adalah perkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki orang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang umatnya berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa bunyi sabda Rasulullah? Yaitu tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara. Yaitu yang pertama, apabila berkata dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkari. Dan yang ketiga, apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Na'udzubillah. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, mari kita jauhi sifat dusta dan membiasakan sifat jujur. Seorang muslim dan muslimah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur.
Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Kenapa? Karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Dan sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat salah dan dosa. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyempurnakan dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Yang kedua adalah menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Kesalehan seseorang tidak hanya diukur dari ibadah ma'dah saja, tetapi juga dari keluhuran akhlaknya. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تنقضوا الْمَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Dari ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah SWT akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah SWT di akhir kelak. Oleh karena itu, kepada anak-anak bapa yang soleh dan soleha, mari kita harus menepati janji kita. Karena apa? Karena janji dapat menjadikan penyebab dihapusnya dosa kita dan dimasukkan kita ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak bapa sekalian semuanya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini hendaklah menjadi sebuah iktibar bagi kita ataupun pembelajaran untuk supaya lebih baik. Kenapa? Karena perbuatan baik akan membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita ke dalam surga. Namun sebaliknya, kedustaan itu akan menggiring kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantar kita ke dalam yang namanya neraka. Na'udzubillah. Semoga anak-anak bapa menjadi sebuah generasi bangsa yang kuat, jujur dan menepati janji.
Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.